Ya, sebelum ke Pak Henry menjawab pertanyaan tadi, ini ada satu statement dari salah satu influencer yang ia nge-tweet nih pemirsa di akun Instagramnya. Ini Twitter dari Gofar Hilman mengenai juga program influencer ya, sebagai seorang influencer. Twitternya berisinya begini. Siang semuanya, di sini gue akan menjelaskan soal pekerjaan yang sempat gue ambil dan sekarang jadi perbincangan. Awalnya gue dapat tawaran untuk bikin video soal kreativitas di rumah dan gimana cara kreatif bertahan di masa PSBB. Lalu di tweet selanjutnya, kesalahan dari gue dan tim, kita tidak melakukan riset yang lebih dalam lagi sebelum dan sesudah menerima pekerjaan. Melalui tulisan ini, gue secara pribadi minta maaf dan kedepannya gue dan tim akan lebih berhati-hati ketika menerima pekerjaan. Have a good day. Kemudian ini juga ada satu lagi, ini Twitter dari sebelumnya yang terakhir tadi. Dari deck presentasi dan brief yang gue dapat tidak disebutkan mengenai RUU apapun dan apa yang gue sampaikan melalui video dan tulisan tidak ada pernyataan bahwa gue mendukung apapun atau mengecilkan salah satu pihak tertentu. Itu jadi tadi tweetan yang pertama, kemudian tweetan yang ketiga, baru tadi tweetan yang kedua. Urutannya seperti itu, Bang Abalin dan juga Bapak. Bang Abalin, ini gimana? Okay. Ada permohonan maaf dari seorang influencer. Artinya di sini influencer tersebut merasa ada something yang mungkin salah ia lakukan, keliru karena tidak melakukan cross check ataupun recheck terlebih dahulu terhadap apa yang dimintakan kepadanya, Bang. Ya nggak apa-apa, karena itu maka semua program-program yang terkait dengan program pemerintah. Dari awal saya bilang bahwa ketika pemerintah membutuhkan opinion leader, influencer dan lain-lain sebagainya, memang harus dibicarakan message apa yang diperlukan oleh pemerintah dan apa yang harus disampaikan kepada publik. Makanya kenapa banyak tokoh diminta menjadi iklan layanan masyarakat atau seperti tadi disampaikan oleh Profesor Henry. Jadi dalam hal ini saya kira ya dia punya satu kesadaran aja, tapi tidak perlulah juga minta maaf. Tapi kalau itu menjadi bagian untuk dievaluasi. Tapi ia merasa kemudian ketika dikompet, dia merasa kemudian dari tweetnya yang kedua ini, dari deck presentasi dan brief yang gue dapat, tidak ada disebutkan mengenai RUU apapun. Artinya di situ yang merasa diminta untuk membuat sebuah video, tetapi ini ada kaitannya dengan salah satu RUU yang pada saat ini cukup menjadi kontroversial, Bang. Keterbukaan informasi publik. Salah satunya mungkin ada beberapa informasi tersebut. Gimana Pak ya, mungkinlah seperti Omnibus Law. Kalau sebutlah seperti begitu. Atau mungkin terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang 14 tahun 2008 dan lain-lain. Ya saya kira antara kedua belah pihak kan. Makanya tadi siapa yang membutuhkan, apa yang harus dia lakukan, dan bagaimana mengukur. Tadi ICW menyebutkan tentang seberapa jauh akuntabilitas dan efektivitas. Jadi saya kira inilah yang menjadi bagian dari bagaimana kita memberikan pencerahan juga kepada publik. Oke, ini kan artinya memang betul bahwa menggunakan influencer ini untuk mensosialisasikan salah satu rancangan undang-undang atau gimana Bang Abang yang mengatakannya? Saya bilang dua hal. Dari awal kan saya bilang, yang pertama bahwa tidak ada satu regulasi pun yang melarang untuk menggunakan influencer. Itu yang pertama. Dan yang kedua, undang-undang sedahsyat apapun bagi pemerintah dan masyarakat itu perlu untuk tahu. Karena masyarakat telah mendelegasikan seluruh kewenangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehingga membutuhkan opinion leader. Saya kemarin terkait dengan masalah undang-undang KPK. Artinya butuh opinion leader untuk mendapatkan dukungan atau bagaimana Bang? Kalau soal dukungan itu urusannya di parlemen. Karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang membentuk dan mengatur dan sampai keputusan membuat undang-undang itu ada di parlemen. Nggak penting pemerintah itu membutuhkan orang dalam hal pembuatan undang-undang karena penyelesaiannya ada di DPR. Satu lagi nih juga cukup menarik begini Bang. Ya, oke lah itu jawabannya tadi. Tapi di sini si Gofar Hilman ini merasa tidak ada keterbukaan informasi yang begitu clear kepada dia Bang. Dari awal di sini dikatakan terkait dengan apa? Terkait dengan konten yang akan dia buat Bang. Karena dia mengatakan dari deck presentasi dan brief yang gue dapat tidak disebutkan mengenai RUU apapun Bang. Artinya di sini mungkin bahasa kasarnya bisa kita sebutkan kayak ngerasa kecelek deh gitu Bang. Ya nggak bisa kalau nyanyinya di media sosial seperti begini, kemudian kita tidak tahu posisi masalah dengan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi. Bagaimana saya harus bisa melakukan klarifikasi di TV One malam ini? Coba deh kita dengar suara dari Bang Rocky nih, kayaknya ada sesuatu yang disampaikan agak senyum-senyum dari tadi nih Bang Rocky nih. Enggak, kamu nggak lihat senyum, saya pakai masker tadi. Suaranya kedengeran, suara senyuman, suara nggak bisa kelihatan ya. Silakan Bang. Jadi itu buktinya kenapa kemudian orang pindah dari soal akuntansi pergi pada semacam curiosity, karena tadi itu beberapa orang akhirnya menganggap sebetulnya kita dijebak loh. Kasarnya begitu, tapi kan dia nggak bisa pakai kata itu karena dia tahu Ngabalin akan protes kalau bilang dijebak tuh. Tapi itu soalnya tadi saya mau katakan bahwa influencer itu memang diperlukan, tetapi harus dengan
kalimat lanjutnya itu menandakan bahwa pemerintah gagal menjadi public opinion maker. Kan logikanya simpel itu. Kalau Anda tuli, dulu Anda pakai pernah mengatakan katanya pemerintah itu paling hebat membuat hoax karena menguasai segalanya. Sekarang bilang pemerintah lemah. Berarti ada cara Anda berpikir berbeda-beda. Saya terangkan di mana kekeliruan itu ya. Tapi terima kasih Anda masih ingat itu ya. Bahwa saya nggak rubah bahwa pemerintah bikin hoax tiap hari. Ini juga hoax sebetulnya tuh. Karena pemerintah bilang, you sendiri wakili influencer itu untuk bikin literasinya jadi bagus. Ini dua netizen ngaku bahwa dia dipesan untuk bikin literasi tanpa konteks. Mestinya ada, tunggu, saya terangkan dulu. Kita dengar dulu Bang Abalin. Jadi begitu, nah ICW itu agak sopan pakai istilah dana influencer. Sebetulnya di kepala mereka itu, kalau saya boleh tafsirkan, yang dia maksud itu bukan influencer, tapi hoaxer, hacker, Oke, coba deh kita konfirmasi dulu ke ICW. Sebentar Bang. Itu coba. tafsiran saya. Oke, tafsiran. Kita tanya, benar nggak tafsiran dari Bang Rocky Gerung ini ICW? Yes. Atau mungkin ICW punya pemikiran, pandangan yang lain, temuan yang lain? Silakan, Begini, Mas Wana. Ya, ada dua hal yang ingin saya sorot. Yang pertama tadi terkait dengan kehumasan begitu. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan kejujuran bagi para influencer untuk menyampaikan informasi yang dalam tanda kutip dipesan oleh pemerintah. Kalau seandainya kita lihat begitu, beberapa influencer telah speak up di media sosial bahwa mereka dibayar begitu. Pertanyaannya kemudian adalah ketika mereka mendiseminasikan informasi tersebut, apakah ada tanda semacam sponsor atau iklan yang disampaikan oleh mereka untuk mengidentifikasi bahwa tweet tersebut atau informasi tersebut itu memang berbayar. Kan selama ini tidak. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kalau memang pemerintah ingin menggunakan influencer begitu, minta untuk ke influencernya untuk menyematkan tagar iklan atau sponsor atau semacamnya, agar pemerintah ketika membaca agar rakyat maksudnya ketika membaca informasi tersebut langsung paham siapa yang membayar mereka begitu. Karena kan tadi pemerintah bilang bahwa ya tidak masalah kita menyewa influencer begitu. Nah, saya ingin masuk ke dalam konteks kehumasan begitu. Sebenarnya kan ada peran kehumasan yang seharusnya ditingkatkan. Jangan sampai pemerintah ini terlena dengan jasa influencer sehingga mengabaikan fungsi-fungsi kehumasan yang ada di setiap kementerian begitu. Kalau memang seandainya pemerintah ingin melakukan atau membayar jasa influencer seterusnya, ya lebih baik fungsi kehumasan yang ada di kementerian itu dibubarkan begitu. Oke, silakan ditanggapi. Di tempat saya nggak ada influencer itu, jadi apa yang dipersepsikan oleh siapapun saya nggak tahu, termasuk mungkin Rocky atau juga dia, itu jelas-jelas salah. Karena tadi saya di depan dia mengatakan ada error in object. Jadi objeknya aja udah error, karena di tempat saya nggak ada sama sekali. Di tempat Bapak nggak ada, tapi Bang Abalin sebagai perwakilan secara keseluruhan dari pemerintah. Silakan Bang Abalin tanggapi Ya, singkat pasti saja. saya mau katakan bahwa tidak ada urusanmu semua itu dengan biro. Dan mohon maaf, komunikasi publik dan humas itu ada di tempat saya. Ya, gitu loh. Ini juru bicara negara. Juru bicara negara, tapi bagaimana suara dari Bang Abalin? Saya mau bilang bahwa tidak ada urusannya dengan Wana dan Rocky terkait dengan biro pers kah, kehumasan kah. Bukan urusanmu itu organisasi pemerintah. Bahwa kalau pemerintah membutuhkan juga dalam penyebaran sebuah informasi, kemudian membutuhkan, saya lagi-lagi menggunakan istilah opinion leaders, pemuka pendapat, influencer dan lain-lain, dalam rangka apa? Dalam rangka mensukseskan sebuah program pemerintah yang diluncurkan. Apa masalahnya di situ? Undang-undang mana yang dilarang? Kenapa justru menjadi masalah? Supaya rakyat juga tahu, gitu loh. Kalau posisi ini kemudian Wana harus bilang untuk biro kehumasan atau Rocky menyebutkan tadi juga untuk harus dibubarkan atau gagal. Di mana ukurannya? Apa masalahmu dengan ini barang itu loh? Oke. Singkat saja Bang Rocky. Pasal 52 Bang. Gini ya. Oke, kita dengar dulu terakhir, waktu kita sudah singkat, silakan Bang Rocky Begini terakhir. ya, Saudara Ngabalin. Saya punya kepentingan. Mengapa? Karena Anda berdua saya yang gaji. Saya bukan Tidak ada urusanmu dengan gaji. Langsung saja Bang Rocky, durasi kita mepet. Bang Abalin kita dengarkan dulu. Honor saya di dari TV mana One. kau punya gaji kasih saya? Dari kapan? Ini nggak ngerti di mana kau bekerja? Bang, durasi kita Pajak apa yang kau bayar? Saya terangkan ya, saya terangkan ya. Tahan dulu. Nggak usah kau pakai diksi yang bisa membingungkan. Bang Abalin kita dengar, durasi kita singkat sekali. Silakan Bang Rocky. Jangan bilang kau bayar saya. Nanti kau punya uang dari mana saya ambil? Saya terangkan nanti, saya terangkan. Hati-hati Karena itu nanti saya terangkan. Kau pakai istilah hati-hati. Durasi terakhir kita dengar dulu. Kita dengar dulu. Diam ya.
amplop saya nanti dapat dari program TV One. Dipotong pajak, masuk ke negara. Tanya itu Tisa, untuk tanya bayar Tisa. Anda. Mimpi ente Jadi mimpi. intinya gimana Bang Rocky? Jadi Berarti intinya nggak terakhir Gimana bagaimana? logikamu? Jadi Anda Kau pakai apa? Anda dibantu Kau apa? representasi apa kau mau bayar dengan pajakmu itu Kita kepada tidak saya? bicara soal Nggak ada pajak, kita cerita. tidak soal bayar, tapi intinya apa terakhir dari penerimaan soal ini? negara bukan pajak itu dan anggaran pendapatan belanja Oke, negara kita- itu. Oke, baik. Kalau tidak saya Nggak langsung usah. akan tutup ini. Saya di langsung akan parlemen, tutup saya ini. tahu itu urusan itu. Saya kasih mengerti. waktu. Poin terakhir. Mobil itu dia punya 4 ban dan 1 ban serep. Ban serep hanya dipakai kalau mobilnya kempes. Influencer itu ban serep. Ternyata ban serep ada 4. Artinya 4 bannya lagi kempes sehingga mesti pakai ban serep 4 tuh. Oke. Itu agak aneh mobil punya 4 ban serep. Itu Oke. yang saya maksud. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya tahu mungkin masih akan ada Penafsiran yang menyesatkan publik. Baik, terima Sesat kasih. dan menyesatkan Terima kasih publik. Bapak. Sayang sekali Otaknya diskusi nggak sama sudah dengan harus yang kita diomongin. selesaikan karena waktu sudah habis. Terima kasih Pak Henry, Bang Ngabalin, Bang Rocky dan juga tadi Mas Wana sudah bergabung bersama kami di program 2 Sisi. Saya Tisa Roveni undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke.